Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Pada video pendidikan lingkungan hidup kali ini, kita akan belajar tentang hidup sederhana. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu lalu kita telah belajar pembibitan tanaman. Kali ini kita akan belajar bab 2 hidup sederhana bersama Ustazah Mila. Kita harus selalu membiasakan berperilaku hidup sederhana. Apakah kalian tahu hidup sederhana itu seperti apa? Ternyata menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan banyak manfaat. Manfaat dari berperilaku hidup sederhana dapat dirasakan oleh diri sendiri, oleh lingkungan keluarga, maupun dirasakan oleh lingkungan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian pola hidup sederhana, kita akan bermain games terlebih dahulu. Kalian bantu anak angsa untuk menemukan induknya. Nah, pada jalur manakah anak angsa bisa menemui induknya dan saudaranya? Ya, coba kalian cari ya, ada angka berapa saja yang harus dilalui? Sudah? Ya, kita cek ya. Ternyata jalur yang harus dilalui yaitu 3, 6, dan 1. Ya, 100 buat kalian. Kembali ke bab 2, hidup sederhana. Pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana adalah pola hidup tidak berlebih-lebihan, tidak sombong, tidak boros, dan tidak memamerkan diri. Jadi tidak berlebihan ya. Penerapan pola hidup sederhana ini didasari oleh sikap rendah hati, tidak sombong. Kemudian berjiwa sosial atau senantiasa mampu atau mau membantu orang yang membutuhkan. Selalu menerapkan perilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan banyak manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial. Rasa kesetiakawanan sosial dapat tumbuh seiring perilaku kita yang selalu berjiwa sosial atau mau membantu orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan hidup hemat dan tidak bergaya hidup mewah. Dengan pola hidup sederhana, kita akan selalu menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang kita miliki. Manfaat yang ketiga yaitu turut serta membantu pembangunan. Bagaimana maksudnya? Jadi, perilaku sederhana adalah rajin menabung, terutama di bank. Nah, dengan rajin menabung di bank berarti kita turut serta membantu pembangunan negara kita. Selain menerapkan pola hidup sederhana dalam hal materi yang kita jelaskan tadi, kita juga harus menerapkan pola hidup sederhana dalam penggunaan sumber daya alam yang kita gunakan. Sumber daya alam merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Kita bersama ya. Namun jika penggunaan sumber daya alam tersebut tidak hemat, maka sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Akibatnya kita akan kekurangan sumber daya alam. Beraneka bahan makanan dan sumber energi berasal dari alam. Manusia mengambil dan mengolah alam untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahan makanan dan sumber energi diolah dan diambil manusia dari alam, bisa dari tumbuhan atau hewan ataupun yang lainnya. Perilaku kita saat ini akan menentukan nasib kita di kemudian hari. Perilaku hidup yang boros akan menyengsarakan kita saat ini dan generasi mendatang. Hampir semua kegiatan manusia saat ini memerlukan energi. Peralatan elektronik seperti yang tampak pada layar ya, yang tersedia di rumah kalian bermacam-macam, dan mesin-mesin membutuhkan energi dari listrik dan energi yang berasal dari minyak bumi. Listrik bisa dihasilkan dari generator berbahan bakar minyak bumi. Listrik juga bisa dihasilkan dari pembangkit tenaga air, panas bumi, dan gas.
sumber energi minyak bumi dan gas bisa saja habis dari alam. Seandainya sumber bahan bakar itu habis, maka bagaimana nasib generasi mendatang? Tentu tidak lagi dapat memanfaatkan sumber daya alam. Dengan berhemat menggunakan sumber energi minyak bumi dan listrik, kita telah memperpanjang penggunaan sumber daya yang terbatas itu. Jadi kita perlu menerapkan pola hidup sederhana. Dengan menerapkan pola hidup sederhana, kita tentu memperpanjang penggunaan sumber daya alam tersebut sampai ke generasi selanjutnya, yaitu langkahnya memelihara alam dengan tepat dengan cara hidup sederhana dan dengan bersahabat dengan alam. Maka tentunya alam akan tetap lestari. Generasi selanjutnya pun masih dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik. Mereka juga akan mencontoh tingkah laku kita untuk hidup sederhana dan terus memelihara alam. Sebaliknya, jika saat ini kita hidup dengan boros, maka di masa mendatang tentu mereka akan berperilaku lebih boros lagi. Kerusakan alam pun akan jauh semakin cepat. Akibatnya, alam dapat menjadi bencana bagi kita semua. Perhatikan gambar-gambar yang ada di layar handphone atau laptop kalian. Pola hidup sederhana dapat dilakukan oleh setiap orang. Contohnya saja, sekolah, kita bersekolah dengan jarak yang dekat, misal 200 meter dari rumah, kita bisa menggunakan sepeda atau bisa juga berjalan kaki bersama teman-teman. Kemudian, dengan berperilaku tersebut, kita turut menyelamatkan alam dengan berperilaku hidup sederhana. Contoh lain yaitu dengan menghemat air, mematikan keran air yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian bisa juga mematikan lampu di siang hari karena sudah cukup cahaya matahari. Kita beri contoh satu ya. Contohnya itu ada Siti dan teman-temannya pergi ke sekolah. Ketika Siti pergi bersekolah menggunakan dengan berjalan kaki, maka dia turut serta menyelamatkan alam. Karena apa? Karena dia berperilaku bersahabat dengan alam. Bila Siti mengajak teman-temannya untuk berperilaku seperti dirinya, maka akan terjadi penghematan bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Itu tadi beberapa contoh pola hidup sederhana. Nah, tentunya dalam keseharian kalian juga menerapkan pola hidup sederhana di rumah atau di lingkungan masyarakat. Tugasnya yaitu kalian menyebutkan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang menunjukkan perilaku hidup sederhana yang telah kalian jalani dengan cara menuliskan jawabanmu di buku paket PLH halaman 22. Sekian video pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan Hai Bina, Nahtatim Darsanah Bikiraatil Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, banyak salah dari Ustazah Mila, mohon maaf. Kita lanjutkan video bab 2 selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.